Selamat malam pemirsa, selamat malam teman-teman mahasiswa ini dari Universitas Esa Unggul. Yang mana? Yang mana ini Universitas Esa Unggul? Nah, kok ragu-ragu? Kemudian ada mahasiswa-mahasiswi dari Politeknik Negeri Jakarta. Yeay! Selamat datang di Prime Show with Ira Kusno. Oke. Ada Ronald, ini minggu lalu Ronald nggak datang. Iya Mbak, saya. minggu lalu nggak bisa menemani Mbak Ira karena ada event. Tapi tenang Mbak, abis itu event nggak ada. Sepi. Karena corona. Karena corona saya ada 3 event di cancel, belum konser-konser sekarang di cancel. Jadi Ya udah, makanya sekarang nemenin saya di sini. Iya Mbak. Ronald, Ya. minggu lalu kita bicara tentang bagaimana orang itu mencari laba di tengah kesulitan saat ini. Iya betul. Harga masker mahal, harga hand sanitizer Betul. mahal. Dan dampaknya terasa karena orang harus beli dengan harga yang luar Betul sekali, biasa. Meskipun sekarang kelihatannya sudah mulai turun ya Ya, harganya ya, ya. ya. Nah tapi ternyata corona ini kan bukan cuman berdampak pada harga barang-barang. Mhm. Ini ada orang yang mau umroh terpaksa Iya. batal. Yang naik haji pun deg-degan sampai saat ini. Ada nggak di keluarganya yang umroh atau naik haji nih? Ada ya? Ada ya, Ah, oke. Nah kemudian juga turunnya sektor pariwisata walaupun ini seluruh Pasti. dunia kejadian. Imbas sekali, betul. Ya karena kemarin saya baru pulang dari Bali, sepi Mbak. Hotel-hotel bilang okupansi cuma 20%. Travel juga yang setir-setir mobil gitu, sepi semua bilang. Jadi emang dampaknya emang sangat-sangat terasa Mbak. Untuk itu kita akan panggil, ini sebelum kita bahas tentang soal pariwisata, kita bahas dulu tentang soal kegagalan umroh Ya. dari sejumlah jamaah dan juga deg-degannya yang punya biro haji umroh saat ini. Untuk itu langsung saja Mario Irwinsyah dan Ratu Anandita. Silakan Ibu, Bapak, ini pasangan kesukaan saya nih. Yuk. Kita salaman begini ya sekarang ya. Halo. Silahkan. Dita, ini lebih enak duduk yang di mana? Yang sini atau yang sebelah sana? Bebas Oke. aja, Mbak. Hati-hati karena sedang berbadan dua ini. Bener, aduh pusing nih muter. Jauh ya ini ya. Iya. Nah, Mario sama Dita. Mario dulu deh. Waktu berangkat tanggal 26 Februari betul Ya. ya? 26 ya. Mendarat di Turki dulu karena baru nanti masuk ke Jeddah, Ke Madinah. ke Madinah. Ya. Muter. Tapi tanggal 27 Iya. Februarinya ada pengumuman dari pemerintah Hmm. bahwa ditutup Iya. untuk masuk ke Arab Saudi. Gimana perasaannya? Kita gimana ya Bismillahirrahmanirrahim. Memang Situasinya langsung kacau pada saat itu. jadi gini, memang seharusnya kita ada 3 hari dulu di Turki gitu. Jadi memang ada liburan dulu di Turki sekitar 3 hari. Hari keempat kita baru ke Madinah gitu. Dari Madinah nanti ke Mekah, dari Mekah ke Jeddah baru balik lagi Turki untuk transit dan balik ke Jakarta gitu. Ya. Tapi pada saat itu kan sudah dengar bahwa nggak akan mungkin melanjutkan perjalanan. Waktu Gimana? dari Jakarta masih belum. Karena 26 kan, Iya. 27-nya waktu tiba di Begitu sana. landing kita masih kayak ini jadi gimana nih nanti gimana nih, katanya kalau yang udah berangkat udah bisa, pokoknya kalau udah cross border udah bisa, tapi bordernya border mana, apa border Indonesia apa border Nah, Turki informasinya gitu. tuh sebenarnya diterimanya di mana Dita? Pada saat di pesawat? Di WhatsApp, jadi begitu kita mendarat, terus semua keluarga, terus teman-teman, lu gimana jadinya bisa berangkat apa enggak, bisa umroh atau enggak? Kita sih kayak berharap karena udah keluar dari Indonesia tadi, berharap masih bisa masuk gitu kan. Tapi ya memang menunggu keputusan dari travel juga gitu, karena kita lumayan banyak kemarin jamaahnya kira-kira 100 orang kali ya. Lebih orang 5 bus kan. Iya, tapi kan yang lain ya pokoknya banyak orang juga gitu kan. Sementara ya kita pun simpang siur kan, informasinya masih ada yang bilang bisa masuk. Kalau lewat Madinah kan memang yang masuk dari Madinah itu lebih belakangan jalan daripada yang Jeddah gitu kan. Masih tetap bisa masuk lah ke Mekah gitu kan. Informasinya waktu itu ya, Informasinya simpang siur Iya. sekali. Nah. Jadi kita juga ya udahlah bismillah apapun yang terjadi ya ini insya Allah yang terbaik dari Allah. Pokoknya kita juga ditenangin juga gitu sama pihak travel, sama orang-orang yang ada di sekitar kita juga gitu. Nah, Dita ini kan sedang berbadan dua ya. Hmm. Dan waktu ke sana sebenarnya informasi tentang virus corona ini sudah luar biasa. Ya. Gak khawatir Dita? Mario ini gimana? Dibilang suaminya kok tega-teganya. Gimana? Enggak sih gini, karena kan sebetulnya gini, yang namanya rencana kita kan udah dari jauh-jauh hari sekali kan. Nggak mungkin seminggu 2 minggu kita merencanakan perjalanan umroh gitu. Jadi ya memang di tanggal yang sudah ditentukan, terus kemudian kita ya bismillah. Ya gimana ya, kita juga dibilang khawatir ya khawatir, tapi insya Allah ya tawakal juga gitu.
Dan memang 2 tahun yang lalu alhamdulillah saya sama suami memang pernah umroh juga, jadi buku kuning saya masih ada, maksudnya masih vaksin berlaku meningitis itu masih saya Udah, masih masih aman punya, ya, masih merasa cukup yakin karena ya. memang di airport Jakarta itu ada penumpang yang lagi hamil juga nggak boleh berangkat sama imigrasi Itu karena jemaah dia kita juga sama. jemaah kita juga dia tertahan di Soekarno Hatta. Jadi ke Turki pun dia nggak bisa berangkat, memang nggak boleh berangkat sama imigrasi karena tidak punya buku kuning. Ya gitu. sementara kan kondisinya ini berbeda ya, Ya. untuk Dita. Nah kalau Mario untuk keberangkatan kali ini kan katanya di endorse ya, dibayar penuh ya, dibayarin penuh. Kalau Dita kan bayar sendiri ya, ini karena katanya bawaan jabang bayi atau gimana? Kok bisa berbeda? Kan memang apa ya, kita terakhir kali umroh kan waktu itu anak masih ASI ya, jadi kan enak kita nggak bawa makanan. Nah ini kebayang kalau misalnya nanti kita mau umroh lagi berarti kan harus nunggu sampai anak ini udah layak terbang, tapi harus sebelum anak ini makan kan gitu. Nah ini sekarang kayaknya cocok nih ya gitu, masih bisa terbang sama dokter masih boleh, tapi kalau udah lebih dari ini emang udah Ya. nggak boleh, udah di ujung-ujung gitu. Jadi harapannya memang habis umroh ini ya udah kita istirahat tenang-tenang karena cuma tinggal nunggu HPL gitu. Tapi keputusannya tadi, kenapa Dita kemudian mau bayar sendiri gitu? Kan sebenarnya bisa dibayarin gitu. Kalau sekarang kan saya nggak tahu, perasaannya pasti berbeda kalau sudah mengeluarkan uang sendiri gitu Nggak ada ya. sih, kita nggak ada masalah, maksudnya ini bukan masalah bayar atau nggak bayar gitu, ini masalah memang kalau misalkan Allah izinkan mau bayar atau nggak bayar, ini adalah ya izin Allah juga gitu, mau bayar kek mau nggak kek. Ada yang banyak juga, ada teman-teman aku yang memang alhamdulillah bisa berangkat karena memang dia yang nggak harus artis, nggak harus dia siapa gitu ya, akhirnya dia bisa diberangkatkan umroh dan dia berangkat tuh gitu, nggak ada masalah. Terus ada Iya. juga yang memang udah mengumpulkan uang sekian banyak nggak bisa berangkat, jadi Artinya tuh kalau buat memang kita izinnya bukan Allah masalah, ya ya. akan jalan ya, Ah. apapun. Nah sekarang pemerintah kan masih belum jelas nih Dita, Mario ya. Karena juga masih menunggu bagaimana keputusan dari Arab Saudi. Ya. Gimana? Apakah sudah kira-kira memang diikhlaskan atau harapannya masih besar? Harapannya sih insya Allah tetap berangkat karena gini, sebenarnya kemarin ada info juga dari travelnya bahwa yang sudah sempat berangkat kemarin kan itu sebelum tanggal 27 ya, jadi insya Allah akan diganti di lain waktu gitu. Walaupun belum ditentukan Belum ya. ditentukan, menunggu keputusan dari pemerintah Arab Saudi. Tapi memang ada beberapa teman saya juga yang berangkat setelah tanggal 27 semuanya dibatalin. Jadi mungkin biar nggak menumpuk juga kali ya gitu. Karena kan akan tumpang tindih nanti yang berangkatnya yang mana gitu. Kemarin ada teman saya harusnya berangkat tanggal 11, dia juga batal berangkat gitu kan. Akhirnya dia nggak pergi, uangnya dibalikin 100%. Tapi kalau kita karena udah berangkat, ini mungkin masuk jadi ke kategori mungkin yang awal lah gitu insya Allah. Nah mungkin- sekarang kan kita juga nggak tahu ya, pemerintah Indonesia juga masih menunggu dari Ya. Arab Saudi. Ini berapa bulan sekarang Dita? sekarang udah 7, jadi maksudnya ya sudah. Udah nggak bisa terbang lagi dia Nggak bisa ya. terbang sampai melahirkan ya, harapannya pokoknya kita sih gimana ya, maksudnya memang Jadi kalau pengen. ditanyain kecewa, ya tentunya lah ya, Iya. udah harapan banget. Apalagi kan mungkin kalau buat saya pribadi, memang udah beberapa kali keberangkatan nggak jadi-jadi gitu kan, introspeksi diri. Jadi harapannya kali ini Sebelum ini juga sempat tertunda Mario. ada tertunda dia. Jadi waktu itu sempat bikin travel sama teman gitu, sama Teguh Wisnu. Terus habis itu memang satu dan lain hal akhirnya keberangkatannya nggak jadi atau segala macam. Nah ini jadi harapan besar gitu hari ini buat dia. Karena udah lama dan lagi hamil, enak nih gitu. Jadi kan mungkin lebih santai, lebih mungkin bisa ada alasannya lah untuk pakai kursi roda dan segala macam. Apalagi kita cuma berdua gitu. Aku pun keberangkatan sebelumnya udah pernah dibatalin. Jadi memang kayaknya punya harapan besar. Tapi ya itu lagi-lagi mungkin kalau emang ternyata kita lihat pakai akal kita aja gitu, mungkin emang kerasa sedih. Tapi ternyata yang nggak kita sangka begitu kita dibatalin, kita malah dapat extend kurang lebih 5 atau 6 hari di Turki. Di Iya, jadi Turki, seminggu dan tadinya kita- harus Dan belum 3. pernah ke Turki sebelumnya. Belum, betul, tapi yang belum terbaiknya adalah kita dapat wisata ke tempat-tempat bersejarah Islami yang Iya. betul-betul kita belum banyak yang tahu ternyata orang-orang di Indonesia. Oke, gitu. nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Insya Allah. Pemirsa tetaplah bersama Prime Show with Ira Kusno karena sesudah ini kita masih akan ngobrol dengan Syahrul Gunawan, pemilik Biro Travel untuk umroh dan haji, dan juga masih ada Mario serta Dita. Ronald, Oke, saya juga rencananya bakal ada umroh sekitar bulan Juli, mudah-mudahan udah boleh bisa lagi ya. Amin, Kita insyaallah. saling berkabar ya Mario ya. Amin. Insya Allah. Oke, nah ini pemirsa, mungkin banyak di antara kita yang merasa kaget, wah Masjidil Haram, Ka'bah ditutup. Sebetulnya ini bukan kejadian pertama. Sudah 40 kali Ka'bah ditutup dengan berbagai alasan. Kapan saja dan gara-gara apa? Ini dia.
Kita lanjutkan setelah satu ini, jadi tetaplah bersama kami dalam Prime Show with Ira Kusno.